Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama yang saya hormati pada Bapak Nur Halim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia, serta teman-teman dari kelas 3 PAIB yang saya cintai dan saya banggakan. Tak lupa pula kepada pemirsa sosial media yang juga saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa mentransfer dan menerima ilmu dengan cara tersendiri. Sholawat serta salam telah tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi penutup para anbiya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir, dan semoga kita dianggap sebagai umatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia, yang mana langsung saja ke soal pertama, yaitu urgensi mempelajari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia terhadap guru PAI. Jadi bagaimana urgensi pemahaman ketika sudah mempelajari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi guru PAI nantinya. Jadi menurut saya yang pertama, urgensinya yang pertama yaitu jelas akan memudahkan dalam proses pembelajaran bagi guru PAI tersebut. Kenapa? Karena di zaman di zaman sekarang ini, zaman yang update ya, up to date terkait media teknologinya. Jadi dalam pembelajaran tidak hanya dengan tulis menulis atau dengan dibacakan dikte begitu, tetapi juga membutuhkan media komunikasi. Salah satu contohnya itu multimedia. Jadi di sini di dalam pembelajaran PAI nantinya bagi guru PAI bisa memakai komunikasi tersebut, multimedia tersebut ke dalam pembelajaran. Seperti contoh ketika dari awal aja dari MI SD itu memakai proyektor untuk menayangkan mungkin video khalifah siapa atau video tentang agama Islam begitu. Terus juga nantinya ada alat multimedia lain yang mendukung untuk pembelajaran. Terus juga urgensinya juga untuk nantinya ketika di mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia ini mendapatkan berbagai macam materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen dan teman-teman lainnya. Nantinya itu juga akan sangat bermanfaat untuk mendorong pembelajaran guru PAI nantinya di dunia pembelajaran. Jadi menurut saya urgensinya itu. Lalu lanjut kedua yaitu jelaskan dasar-dasar teori psikologi pendidikan yang erat dengan urgensi sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jadi menurut saya ya, salah satu teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia itu dalam pembelajaran adalah mungkin kalau menurut saya itu sih teori kognitif. Kenapa teori kognitif? Jadi teori kognitif itu di dalamnya itu menekankan peran utama proses kognitif. Jadi seperti pemahaman, pemrosesan informasi dan memori dalam pembelajaran. Jadi
Di sini berawal dari yang pengolahan informasi ini, teori kognitif itu penting untuk pengolahan informasi siswa itu. Jadi multimedia itu menyediakan berbagai jenis informasi itu seperti kayak teks, gambar, video, juga audio yang seperti saya sampaikan pada urgensi awal itu tentang korektor yang menampilkan tentang Khalifah itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya tentang agama Islam intinya teman-teman. Jadi itu yang merangsang ke berbagai aspek pengolahan informasi dalam pikiran siswa. Jadi ini dapat membantu siswa untuk memahami dan mengaitkan informasi dengan cara yang lebih efektif gitu teman-teman. Terus yang kedua itu yang pemrosesan aktif. Jadi di sini pada ini menyoroti pemrosesan aktif siswa itu dalam mungkin bisa dibilang mengkonstruksi pengetahuan. Jadi di sini multimedia itu dapat dirancang agar siswa itu dapat terlibat dalam aktivitas pemrosesan aktif seperti menjawab pertanyaan, juga memecahkan masalah atau berinteraksi dengan simulasi. Hal ini bisa jadi untuk menguatkan pemahaman mereka siswa tersebut. Terus lanjut yang selanjutnya itu tentang kita bisa jelaskan setelah pemrosesan aktif yaitu memori dan pengingatan. Jadi multimedia itu dapat mempengaruhi pengingatan siswa itu. Jadi di teori kognitif itu pengulangan dan pengorganisasian serta pemahaman dalam berperan dalam pengingatan itu masuknya ke daya ingat itu teman-teman. Jadi multimedia yang beragam, menarik dan bisa memadukan berbagai media itu dapat meningkatkan kemungkinan pengingatan siswa kayak gitu teman-teman. Terus juga di sini juga tentang pemecahan masalah ya teman-teman. Pasti di dalam suatu pembelajaran terdapat suatu masalah, yang luput dari suatu masalah. Jadi di sini dari teori kognitif sendiri itu menekankan kemampuan siswa untuk pemecahan masalah. Jadi multimedia itu dapat disajikan di situasi atau masalah yang memerlukan pemecahan. Jadi ini mungkin siswa untuk mengembangkan keterampilan bisa dengan pemecahan masalah mereka. Terus dengan memahami teori kognitif itu pengajar itu dapat nantinya merancang atau membuat konten multimedia yang memaksimalkan potensi kognitif siswa itu dalam pembelajaran. Jadi multimedia yang dirancang dengan mempertimbangkan berbagai prinsip-prinsip teori dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif teman-teman. Dan juga ini mempertimbangkan prinsip-prinsip teori yang saya sebutkan tadi, yaitu teori kognitif itu akan berdampak pada pemahaman yang lebih dalam gitu. Terus lanjut nomor 3 yaitu sebutkan 3 aplikasi yang dapat digunakan pada mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jadi di situ juga ini ada soalnya, sebutkan kelemahan dan kelebihannya. Ya, jadi yang pertama bisa digunakan yaitu pasti jelas sudah mayoritas dalam dunia pembelajaran itu yang pertama ada aplikasi Zoom Meeting. Pasti teman-teman sudah paham aplikasi Zoom Meeting. Di sini aplikasi Zoom Meeting itu dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Kelebihannya itu bisa untuk bergabung banyak orang ya, pastinya banyak orang, lebih dari ratusan yaitu sepengalaman saya. Terus juga dalam itu lebih mudah juga dalam fitur-fiturnya, mungkin fitur latar belakang, audio video, reaksi angkat tangan dan lain sebagainya. Juga kelebihannya itu di sini ketika mau berkomentar itu tinggal klik yang papan terus langsung tulis saja di situ. Untuk pembagian layar juga mudah.
Terus kelemahannya itu waktunya itu maksudnya kelebihan juga waktunya lumayan lama ya, lumayan lama. Terus untuk kelemahannya itu mungkin kalau bagi saya dan teman-teman lainnya itu terkait paket data itu, karena kalau Zoom meeting itu boros paket data, maksudnya ketika penggunaannya itu lama, paket data yang terkuras itu akan banyak teman-teman. Jadi kekurangannya itu, terus kekurangannya juga ketika sinyalnya kurang bagus, maka akan gambar yang ditampilkan kurang efektif atau kurang jelas begitu. Terus lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Google Meet. Pasti teman-teman paham Google Meet, Google Zoom Meeting dan juga Google Meet itu masih satu persaudaraan itu teman-teman. Jadi aplikasi Google Meet itu kelebihannya yang pertama pasti mudah dalam penggunaannya, fitur yang digunakan juga mudah untuk dipahami, serta untuk menggunakannya juga bisa tidak perlu mendownload aplikasinya, langsung masuk ke Gmail aja, nanti ada pilihannya di bawah. Terus di situ juga kelebihan lagi dalam tampilan ya lumayan bagus teman-teman. Terus untuk kekurangannya yaitu terkait waktu ini, jadi saya tadi salah, yang terkait waktu ini yang di sini Google Meet, tadi saya mau menyebutkannya di Google Zoom Meeting. Jadi yang kekurangannya itu terkait waktunya kalau nggak salah itu sekitar 1 jam saja itu teman-teman kekurangannya. Jadi kalau misalnya memakai Zoom Meeting itu ketika 1 jam harus ganti link lagi, buat link baru lagi teman-teman. Juga kurangnya hampir sama seperti yang Google Zoom Meeting, ketika sinyalnya itu kurang bagus, untuk tampilannya agak kurang efektif atau kurang bagus itu teman-teman. Terus terkait pengurasan data sih ya nggak terlalu terkuras banget kayak di Zoom Meeting itu. Terus yang ketiga itu ada aplikasi YouTube. Jadi YouTube itu bisa digunakan pada mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Kenapa begitu? Karena pada aplikasi YouTube itu nantinya ini masuk ke kelebihan ya teman-teman. Kelebihannya itu bisa kita membuat video maupun video panjang maupun video pendek terkait untuk menjelaskan materi-materi yang berkaitan dengan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Terus kelebihan lainnya itu di sini kita tinggal bikin video, terus tinggal share linknya di grup PA, nanti teman-teman lain akan menonton situ. Terus langsung aja ke kekurangannya itu tidak bisa sekarang, maksudnya sekarang gimana, ketika kita membuat video itu harus membuat video dulu terus diupload baru bisa lihat teman-teman yang lainnya, harus proses dulu lah, nggak instan langsung seperti Google Meet kan bisa langsung menjelaskan. Dan terkait pengurasan data ya lumayan, mungkin itu. Lanjut ke nomor 4 itu masih berkaitan dengan nomor 3, yaitu dari penjelasan terkait nomor 3 itu jelaskan satu penggunaan aplikasi yang digunakan pada pembelajaran PAI. Jadi pada kesempatan kali ini nomor 4 ini saya akan menjelaskan yang tentang Google Meet itu, atau Google Meet yang biasa digunakan ketika perkuliahan online, entah itu di mata kuliah ini sumber belajar PAI berbasis multimedia atau juga pendidikan agama Islam yang lain sebagainya. Itu di sini itu penggunaannya itu yang pertama pastinya ketika mau menggunakan itu dari pertama pastinya PC ya, dulu membuat link untuk bergabung ini aplikasi Google Meet. Lalu lanjut setelah itu dari dibagikan ke grup WA masing-masing, grup Wakul,
lalu dari teman-teman gabung, lalu pada ini ketika sudah masuk dosen memimpin perkuliahan, lalu dilanjutkan perkuliahan. Di sini penggunaannya yaitu untuk menampilkan PPT yang kemudian dari siswa yang bertugas untuk menjelaskan PPT yang telah dibuat itu. Penggunaannya seperti itu teman-teman. Jadi dalam ini menampilkan PPT lalu di layar ya, lalu penjelasan oleh mahasiswa yang bertugas ini menjelaskan PPT tersebut. Penggunaannya seperti itu. Lalu nantinya ketika sudah selesai akan lanjut sesi pertanyaan, kesimpulan, terus lalu dijelaskan kembali oleh dosen. Kemudian penggunaannya hanya itu ketika nantinya ada yang bertanya ya bisa menggunakan fitur angkat tangan gitu, angkat tangan teman-teman bertanya. Terus bisa juga ditulis di kolom komentar yang ada di papan chat itu di fitur Google Meet. Lalu ketika sudah selesai bisa langsung live itu, live majunya itu keluar dari Google Meet tersebut. Mungkin penggunanya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf dari saya Ivan Farhotin. Kiranya ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.